Yo guys, what's up? Kembali lagi bersama kita di podcast malam Jumat. Ya, untuk kali ini kita akan ada suara, ada suara gitu. Ya, kita akan memperkenalkan, nggak tahu perkenalan, nggak tahu gimana ya. Sepertinya tamu dan host kita sama Gak seperti ada, nggak ada biasa. tamu, nggak ada host sekarang katanya. Oh ya Ya, udah. nggak ada. Ya, orang Kita semua sama. ya. Ya sekarang podcastnya ya ditemani oleh saudara Wibu Korea. Gak usah dikasih tahu, udah pernah kenal. Oh ya Ya, betul. udah, sama si Jason juga. Kali ini guys, kita akan membahas tentang creepypasta. Bagi anda yang nggak tahu creepypasta berarti ya creepy, yaitu kerupuk, pasta adalah pasta. Jadi sangat mengerikan sekali guys, Bentar. Benar itu. kalian makan pasta, Anda dulu berapa makan ya? kerupuk. Saya juga merasa takut gitu. Ya takut kalau makan spaghetti ditambah kerupuk gitu kan, aneh Iya. banget kan. Aneh dan menyeramkan. Ya. Oke guys, menurut Wikipedia, creepypasta adalah legenda atau gambar terkait horor-horor yang telah disalin, ditempel di seluruh internet. Entry-entry internet tersebut seringkali merupakan cerita-cerita paranormal untuk menakut-nakuti para pembaca. Cerita-cerita tersebut meliputi cerita pembunuhan, bunuh diri, dan lain-lain. Ya jadi seperti itulah tentang creepypasta. Serem Ya ya, untuk serem. Jeko, ya serem. Ya untuk Jeko, bagaimana pendapat Jeko tentang soal creepypasta ini? Ya, menurut saya juga sama sih seperti Anda yang dibacakan di Wikipedia ya. Ya, creepypasta itu menurut saya itu adalah sebuah legenda. Ya kayak di sini tuh apa ya, Mr. Gepeng kali ya, creepypasta yang terkenal mah. Tahu Mr. Gepeng nggak? Woi, Gepeng, yoi. Yang gepeng. Ya iyalah. kepalanya Gepeng. Ya yang orang kaya yang katanya nelpon 085555 nanti ditawarin uang. Tapi katanya Baunya teh, Gepeng. bukan. Apa? Tapi nanti Oh, tapi uangnya dibayarnya tuh pakai nyawa. Kalau di Indonesia hampir Nyawa orang. sama kayak yang di luar negeri itu apa ya? Yang di Jepang ya, creepypasta Jepang tuh yang telepon. Jadi uangnya Gepeng. Ya enggak juga anjir. Ya uangnya Gepeng lah. Wah, emang gepeng anjir. Oh, uangnya mah uang gepokan anjir. Enggak, uang gepeng enggak. Mr. Gepeng. Gua sisi kanan nih. Uang tuh Gepeng. Uang gepeng. Kecuali berdiri uangnya. Uangnya gepokan. Gepeng dari mana Gepengnya anjir? kalau di satuan. Ya iya, kalau satuan gepeng. Ya, tetep aja satuan terkecilnya gepeng. Lu bilang gua nggak gepeng tuh lu seolah-olah bilang Tuhan nggak ada anjing. Woi, ini kenapa ngomongin gepeng-gepengan sih anjir? Ini semua salah Bayu. Ini semua salah Bayu. Ayo, Untuk Bayu silakan sponsori kami. Iya, Sponsori Bayu. kami. sponsori kami di link di bawah ya. Ayo lanjut ah. Ya lanjut. Ya kalau misalnya creepypasta itu banyak contohnya ya. Kayak contohnya itu Slenderman. Nah itu Slenderman itu sebenarnya mah cuman legenda ya, tidak ada. Bohong. Katakan kan sekarang Slenderman. banyak ya game, ya kayak game gitu yang ngambil ininya dari creepypasta gitu. Ya kayak Slenderman, Spiderman. Spiderman. Nah. Spiderman itu legenda. Mana ada orang jadi Spiderman. Legenda itu legenda. Legenda. Dia Legenda dari kayak- dulu sampai sekarang masih dikenal tapi legenda. bedanya ini creepy apa sih? Spiderman mah ya, itu tuh udah dilindungi sama Marvel ya. Iya gak sih?
Ya Marvel. Nah, benar Marvel. Ceritanya. Sedangkan kalau creepypasta mah nggak ada apa ya namanya tuh. Ada yang bisa bantu ini. Apa sih itu namanya? Lanjutin aja. Sponsori ya, sponsori. Lupa. Ada yang bisa bantu. Lo anggap aja jangan ada kamera. Iya. Ada lagi ngobrol. Gimana sih lo? Ini lagi gimana? Terus yang paling terkenal juga cerita creepypasta itu Sonic the Exe. Tuh gak? Gue kira Sonic the Hedgehog. Iya, itu dari gamenya. Iya. Tapi yang filmnya tuh yang awal-awal emang serem sih Pak, yang Iya kan? yang animasinya begitu Pak. Iya. Animasi yang filmnya kan? Itu Iya. serem itu. Yang kayak masuk piramid tapi ekornya pendek. Itu contoh film terkutuk ya. Kayak Dan ya, Dragon Ball. jadi si Sonicnya tuh kayak masuk piramid tapi kan warna biru, terus nggak ada ininya, nggak ada ekornya. Iya. Pakai sepatu lagi. Nah, itu tuh yang paling gelenya mah pakai sepatu. Nggak pakai celana. Kayak Squidward aja. Iya, Nah, telanjang. tapi Squidward sehari-hari nggak pakai celana malu. Nggak malu. Begitu dia mandi, dilihatin, kenapa dia malu? Nah, aneh deh. Ah, Udah lah. Itu legenda. cuman creepypasta. legenda itu. Iya, terus gimana? Ya, jadi intinya adalah jadi sebenarnya robot-robot itu adalah mimpi mereka. Hah? Oh, kenapa mau SpongeBob sih anjir? Yo, mulai lagi. Ya mulai. Udah lanjut aja, ngapain mulai lagi? Ya. Udah berapa menit tuh? Ya maksudnya Wah, baru Ya, baru kita 7 mulai lagi. menit. Ayo ya kita kita ngobrol lanjut lagi. lagi. Pokoknya asal usul creepypasta ini yang sebenarnya tidak diketahui. Awalnya creepypasta sering ditulis secara anonim dan setelah itu diposting ulang ke situs forum lainnya. Sehingga sejarah genre yang satu ini sulit untuk dipelajari. Betul. Jessica Roy berargumen bahwa creepypasta muncul pada tahun 1990-an. Wah, udah lama ya. Ketika rantai pesan surat elektronik dipost ke forum internet dan ke grup Unicef. Berasa dibaca ini. Bentar, ini kelas malam ya? Gue berasa lagi kuliah malam anjir. Ya emang udah malam ini. Wajar, Mas. Mas Wibu. Iya. Lanjutin, Pak. Ya, Silakan lanjutkan. jadi begitulah. Maaf. Gimana? Iya, lanjut. No, maaf. Memotong tadi saya. Oh, Di kelas maaf. Bapak, saya motong. Saya minta maaf. Jadi sekarang lanjutin lagi, Pak. Saya takut dikeluarin soalnya. Masalahnya materinya udah habis. Ngomongnya dikeluarin, lu tahu nggak gue pernah dikeluarin dari room anjir pas lagi kelas. Ngapain? Gimana? Kan Kok kenapa jadi kan cerita sih? kan saya habis turun ke bawah dari ngambil makanan. Iya. Pas gue turun, gue tuh lagi ditanya anjir, gue nggak jawab, gue di-kick, gak tau apa udah keluar gue anjir. Oh, Pas ada di keren. grup, kelas udah kelar belum anjir, gue dikeluarin. Ya guys, itu creepypasta. Absen segilang pak. Iya itu creepypasta. Tiba-tiba ngilang. Tiba-tiba dikit. Ya, gimana? Ya. Mau melanjutkan lagi? Ya itu Kan tadi dia masih apaan anjir. itunya? Oh, udah ya, Dik ya. Ayo, Gua Bahas nambahin apa lah aja? gua. Di sini ada contoh-contoh ya creepypasta. Iya. Yang paling terkenal itu adalah pria langsing, yaitu Slenderman. Pria langsing. Iya. Slenderman banyak buat.
pria langsing itu sebenarnya Slenderman itu. Yang botak apa? Itu Jadi komputer. John Cena meren. Oh itu acara sebelah ya? Oh iya ada di Kobusier bener. Di komputer sama Ipin. Nah, iya. Oh nama saya Ahmad. Nah, Slenderman itu diceritakan adalah seorang humanoid kurus dan tinggi tanpa fitur wajah yang dapat dibedakan. Anda Dan- menjelaskan deskripsi atau ngatain saya? Emang Anda Slenderman? Ngatain. Tadi kok ciri-ciri yang Anda sebutkan seperti saya. Ya, jadi berarti di buku adalah Itu- berarti itu- di buku Tadi adalah kan Slenderman. tadi kan lo bilang kurus, tinggi. Itu Itu maksudnya saya apa? itu saya. Oh berarti saya Slenderman ya? Anda Slenderman nggak berjambul. Oh iya betul betul Mas Nausi ya bener. Tapi ini ada selanjutnya nih ya ciri khasnya, yaitu mengenakan setelan hitam khas, yaitu tuxedo. Terus ada wah keren juga ya. Keren ya, berarti ini si pria langsing Tuxedo. ini orang kaya ya? Iya. Tuxedo itu yang Jackie Chan ya? Iya. Yang kuning. Kok kuning? Kok kuning Di sih? dada setelan hitam, lu malah Yang- kuning. Yang kuning mah ini anjir. Salah. Coba Bruce Lee. Soalnya soccer goblok. Oh iya, kan kipernya Bruce Lee, betul. Masih Iya, betul. relate lah. Gak boleh Kira mah jelek. akun. Nah, Madun apa? lanjut ya ini. Madun? Emang kipernya Bruce Lee ya? Iya. Bruce Lee gitu. Oh, itu ngikutin salin soccer berarti. Iya sih inget gue Bruce Lee, Pak. Sempat ngetop di sini ada bajunya yang jual 20 ribuan. Itu setel. Bentar gue keselak air. Oke, Hawk. Ya nih, jadi si karakter pria langsing ini ya ternyata tuh didapatkan, yaitu bukan didapatkan sih, berasal dari kompetisi Something Awful Photoshop. Jadi si karakter ini tuh terinspirasi lah dari kompetisi Photoshop 2009 yang ditampilkan kembali gitu ya, menjadi antagonis utama. Nah ternyata dia tuh punya kayak gimana ya creepypasta tuh. Jadi ada alur berbeda-beda gitu ya. Ada yang ke legenda. Di sini kalau Slenderman itu diceritakannya mempunyai apa ya, universe lain lah yang disebut dengan Marble Hornet. Nah, menurut kebanyakan cerita, si Slenderman ini atau pria langsing, dia itu suka menargetkan anak-anak ya. Nah, juga ada kontroversi ya, bahwa Slenderman ini tuh menculik anak-anak pada tahun 2014 kata, yang dinyatakan hoax gitu ya beritanya. Mau dilanjut Padahal- lagi contohnya, Siapa? atau ada yang mau bertanya lah? Yang nyulik siapa? Padahal kan kata lo hoax. Ya itu sebenarnya mah karangan creepypasta yang lain juga gitu. Sebenarnya yang culik itu teh ada beritanya, tapi bukan Slenderman, tapi orang berita lama itu tuh. Siapa yang nyuliknya? Ntar aku saya Oke. searching. Aku coba searching. Apa? Saya tahunya bawa anak cuma itu doang, Pak. Yang ada Oh di yang ada menculiknya bukan? di yang leak. Kalau dari berita ini diambil di Inggris ya, berita Inggris. Katanya yang nyuri itu, nyuri anak kecil itu tuh kayak pedagang anak teh, apa sih, human trafficking ya. Ini tuh Traveling. human trafficking anjir. Pasti orang Bandung. Kirain Viking. human trafficking.
Ini tuh berita lama tahun 2009. Sedangkan ini boomingnya 2014. Nah, lihat tuh. Ya, mau dilanjut lagi ke contoh selanjutnya. Ya, aneh sih, itu lunya aja jadi yang nggak mau nyari tahu, jadi tahunya dari 14. Ya lanjut aja, ya lanjut. Ini ada contoh kedua nih, yaitu Jeff sang pembunuh. Oh, Motor Jawa tadi Wah, dilewat asli nih. motor Jawa tadi lewat. Oh, gue kira lewat anjir. Jadi nih Jeff the Killer ini lumayan populer ya di kalangan creepypasta. Gue Soalnya nggak tahu tapi populer di kalangan creepypasta. Anda kalangan creepypasta bukan? bukan. Saya kan ibu Korea. Oh iya, maaf mengganggu. Emang tahu. Sebenarnya saya salah tempat ini. Saya ngapain ngebahas creepypasta yang nggak tahu apa-apa. Iya ya. Aduh. Ya karena nggak ada orang aja loh. Gak ada orang aja ini. Duh. Sebenarnya Jeff the Killer itu diceritakan sebagai game gambar karakter. Nah, dalam ceritanya seorang remaja ini yang bernama Jeff sedang dalam perjalanan ke sekolah bersama adik laki-lakinya. Tetapi ya biasalah, adiknya itu diganggu oleh sekelompok pengganggu. Nah, si Jeff ini membela adiknya dan membiarkan si para penyerang itu tergeletak di jalan, dipukuli sama dirinya ya, masih Jeffnya. Nah, setelah saudaranya mengklaim dia melukai para pengganggu dan ditangkap, Jeff ini menghabiskan beberapa harinya dengan putus asa karena adiknya itu ya yang tadi dibully terus melawan. Nah, si Jeff ini jadi putus asa dan sebelum pergi ke pesta ulang tahun di lingkungannya ya, di tempat dia tinggal, dia diserang oleh para pengganggu itu lagi. Nah, si Jeff ini berhasil membunuhnya, tetapi dia dibakar parah selama konfrontasi. Selama tinggal di rumah sakit, Jeff menyadari dia senang menyakiti orang lain dan menjadi gila. Malam setelah keluar dari rumah sakit, dia mengiris wajahnya dan meninggalkan bekas luka yang terbentuk senyuman dan memotong kelopak matanya sehingga dia tidak akan pernah tertidur. Inilah kenapa suka banyak slogan-slogan apa ya, si Jeff the Killer tuh lupa lagi Kela. Slogan. Oh, go to sleep. Yes. Oh. Dari ini nih, What creepypasta ini. Pergi tidur suka ada quotes gitu kan, go to sleep. Sebenarnya dari creepypasta Jeff the Killer ini. Oh, Terus apa? Apa? Iya. Kok quotes cuman go to sleep? Terus? Ini nih. Ini yang paling seremnya. Kan setelah dia memotong kelopak matanya kan ya, dan dia berjanji dia tidak akan pernah tidur, lalu dia pergi membunuh orang tua dan adik laki-lakinya, lalu berbisik Karena pergi tidur. Ini belum tahu ya latar belakangnya apa, mungkin karena udah gila kali ya. gue kira itu kayak lagu Nina Bobo biar orang pada tidur, kalau nggak tidur diincar. Ya mungkin. Dan Soalnya- tidur, udah jam berapa sekarang? Jam 11. Oke. Apa aja? Sekian dulu. Ini belum selesai ini. Ntar diincar, Wak. Oh belum.
Gua tahu tuh Nina Bobo itu. Katanya kan kalau ada yang nyanyiin lagu Nina Bobo itu nanti lagunya tuh nanti si orangnya tuh bakal ada lah datang gitu kan. Dik udah dik badi. Nina itu kan kata-katanya Nina itu katanya dulu Udah. Wah, lah, gua nggak denger apa-apa karena gua lagi nyanyi. Gua nggak bisa tidur malam ini. Dik udah tidur. Dik. jadi Nina Bobo itu Dik udah dik. ceritanya itu Woi. anak kecil Woi. namanya Nina. Nah, itu tuh yang apa? Yang kata Diki teh Nina Bobo nyadiknya. Di luar negeri Iya. juga ada namanya tuh Jack the Laughter. Ya, sejenis lah. lagi Jack ini namanya. Iya, sejenis sama saya. Mana diganti coba jadi jangan Jeko aja. Nanti malah jadi Jeko the killer. Nanti engko aja lah. Jeko the Jack gitu. Jenggo aja lah ya. Kalau Ya pokoknya Ya, mah ya, lanjut ada sih yang main Nina Bobo, tapi itu versi creepypasta juga, namanya tuh Jack the Laughter sama Eyeless Jack. Jack tukang ketawa dan Jack tidak bermata. Ya, kalau yang Jack tidak bermata itu dia sama sih Yang tadi jangan beda nama doang. sejenis bukan sejenis sih, sama lah seperti Jack the Killer, tapi gimana ya, lebih ekstrim lagi lah ini mah. Kalau Ini gimana? Eyeless Jack mah itu ngecuri organ gitu. Misalnya nih ya, lu tidur, tahu-tahu nanti ginjal lu hilang satu, itu kalau Eyeless Jack. jual. Enggak Lah itu dimakan. mah motifnya nggak jelas anjir. Masa Emang? gue lagi tidur tiba-tiba organ gue hilang. Emang creepypasta Kalau yang, nih. kalau yang tadi kan kayak ada ininya gitu apa? Pesan moralnya gitu. Kalau misalnya lu tidur terlalu Oh. malam ntar lu dikejar-kejar. Kalau Eyeless Jack mah belum tahu ya pesan moralnya, soalnya diceritakannya tuh kayak gitu dari sudut Jelas. pandang korban. Jadi killer nggak jelas betul. Iyalah anjir, namanya juga orang gila ya. Makanya kan Nina Bobo bagus. Yang Nina Bobo tuh yang dua itu teh ya. Sama Di- itu tuh beda, anjir. kalau misalnya belum dilanjutin sih, tadi lupa. Yang Eyeless Jack itu tuh dengan Lobster Jack itu tuh kayak ada panggilannya sih, yang memanggilnya lagu gitu. Gimana? Jangan deh, jangan. Ntar ada lagi. Jangan atuh, saya nggak hafal pak. Nah tapi kalau misalnya udah di creepypastain pasti tidak ini sih, tidak ada 100% yakin saya. Apanya nggak ada. Iya, tidak ada muncul gitu. Kata siapa? Tapi coba aja cewek pikiran aja. Tidak loh teh. Ini ada nih satu lagi Kenapa? ya. Kenapa coba nggak ada yang tahu kalau orang lagi main game kayak gitu terus tiba-tiba didateng? Ya didatengin gitu dari belakang, kecekik gitu kan. Diem lah. Sieun aing. Untung cuma gue kaca, jadi kalau ada orang gue kelihatan. Jadi kan lagi podcast nih ya. Kita tiba-tiba pintu mana itu tertutup semua. Terus si Udah ketutup kok. Udah semua sembuh. Bukan hantu anjir, ditutup killer, lu tau gak sih bedanya? Hantu Itu dengan tuh killer nggak mah nembus beda. tembok, kayak tiba-tiba muncul. Dia masuk lewat pintu lewat jendela aja. lewat ini gerobak angkat. Ya bisa ntar ngasih hadiah, kalau lu bandel nggak dikasih. Iya. Udah terus gimana ini guys? Tadi kan masih yang Eyeless. Ya terus gimana? Lanjut. Ya Eyeless dan Lobster Jack itu bisa dipanggil dengan lagu-lagu gitu. Sama kan kayak Nina Bobo juga.
tadi kan udah. Maksudnya si Lauter itu apa? Itu 2 orang apa gimana sih? Ya itu 2 orang, bukan 2 orang. Maksudnya teh adik kakak ya. Jadi satu lagi gunanya apa? Yang satu lagi Lobster Jack itu tuh Tawa. gila karena si kakaknya kan si Alice Jack itu nggak punya mata. Iya itu pokoknya mah jadi si kakaknya itu dibully terus nggak tahu psikopat juga gitu ya ngebulinya, dicoklok matanya dua-duanya si Itu kakak siapa? sama pembulinya. Si kakak yang satu lagi tuh nggak bisa ngebantuin yang si Lobster Jack, jadi gila ketawa-ketawa sendiri. Terus Itu gunanya apa Lauter Jack? Oh Lobster Jack, kakak Lobster Jack itu tuh sejenis apa ya? Kayak tahu gak yang Orang. genderuwo? Bukan genderuwo sih, yang anak kecil Beda teh. spesies? Hmm? Kok beda spesies? Tadi bukannya itu orang. Sekarang dia tuh jadi yang kecil. Apa? Enggak, itu kan tadi orang kata lu. Si yang Jack yang pertama. Kenapa tiba-tiba Jack yang kedua bukan orang? Orang maksudnya teh dia tuh punya speciality ini nih, apa ya itu namanya tuh kayak sejenis yang bisa ngajak anak kecil teh gimana? apa ya, Penculik. Dek mau permen nggak? sejenis Ini ikut dong. sejenis yang IT itu yang badut Oh itu. Oh. yang ngajak bisa kira itu. nah kayak gitu Lobster Jack tuh, tapi bedanya dia mah nggak ngebunuh anak kecil. Bedanya dia ondel-ondel. Lobster Jack mah cuman kayak gimana ya, menyelamatkan sih. Tapi menurut saya nih ya Lobster Jack mah sejenis baik lah, nggak terlalu ngebunuh gitu. Jenis baik tuh apa? Jenis Tapi nyelamatin Baik apa? itu jenis. iya sih bener liar. Ya mau dilanjut gak nih? Gua ada subgenre creepypasta nih banyak. Iya. Jack yang Gue nggak tahu kenapa kalau gue ngebahas yang kayak gini hawanya nggak enak anjir. Sama udah mas. gak apa-apa. Bukan. Coba kalau misalnya malam Jumat jangan undang saya lagi ya. Oh sekarang itu malam Jumat ya? Anjir gua Iya, lupa. ya makanya hawanya pas. Udahlah. Obrolannya begini pula. Real anjir. Yoi. Jack kurang kira ini anjir. Jadi si Jack apa sih Jack yang tadi lah yang kena matanya, kurang kira teh ceritanya teh hampir kayak Sini Nabubu yang Goblok dik, udah dik, woi dik. Lanjut Jack. Kita ada berikutnya Oh, kita beda ada game. kalau cerita latar belakangnya beda di, tapi Ini pada ini dengar nggak mah- sih? Katanya mau Iya, lanjut. bentar ya nih Durasi. kita lanjut ya ke subgenre creepypasta. Ternyata creepypasta itu adalah genrenya ya, saya baru tahu. Dan ada subgenrenya ya. Nah, yang pertama itu ada episode yang hilang atau the lost episode. Ini tuh SpongeBob. kayak yang SpongeBob itu apa? Si Squidward bunuh diri. Episode yang hilang. Squidward yang bunuh diri. Red Mist. Nah, itu tuh masuk ke sini. Episode yang hilang bukan yang itu. Iya, Pak. Red Mist itu tuh masuk ke creepypasta episode yang hilang. Terus apa yang ada itu lagi sih? ya? Yang SpongeBob tuh. Yang si Tuan Crab ada masuk ke situ juga. Tapi gue lupa lagi namanya tuh apa. Tapi dah kalau misalnya episode yang hilang cuman kayak gimana ya, cerita doang sih. Kayak misalnya nih ya, yang episode si Squidward itu sebenarnya tuh yang Red Mist dari cerita orang nulis ini gini, tapi ada yang
ya animasiinnya. Jadi animasinya kan seremnya. Kalau yang nonton YouTube mah Red Mist itu. Woi gimana? Orang pernah dapat bukan tentang Redmi nih dari SpongeBob. Kakaknya emang itu teh kayak itu pernah ditayangin di mana gitu pokoknya. Jadi si Redmi itu teh sebenarnya mah dibuat oleh kayak teroris gitu buat nyakitin mental. Jadi si Redmi itu sebenarnya potongan-potongan scene dari SpongeBob yang diedit lagi. Nah, iya kan? Warnanya teh warna-warna yang bener-bener ngejatuhin mental gitu. Sebenarnya mah cuman beberapa menit dah filmnya teh udah 10 sampai 5 menit lah kalau nggak salah. Ini sembari lihat YouTube juga, tapi gak ditonton sih, serem soalnya. Nah, kita berlanjut lagi. Ada genre video game. Ternyata video game Genre juga. video game itu apa genre video game? Nih, ini ada contohnya. Kalau video game ya, contoh dari Video game jadi genre. bukan. Jadi si video game itu Tadi Anda berhantu. bilang Enggak bisa gini. Cerita di video game misalnya nih, kan ada contohnya ya ini. Contoh dari game Legend of Zelda Majora Max. Itu sebenarnya ada creepypastanya. Nah, creepypastanya itu namanya Band Drowned. Band Drowned ini ceritanya itu tentang seorang mahasiswa yang bernama Matt yang membeli bekas salinan video game gitu ya dari seorang pria tua gitu di obral itu yang buat dijual-jual tukang loak. Nah, si Matt ini menemukan cartridge berhantu itu ternyata sama temennya, yaitu Max. Ya, Max dia tuh kan main. Ternyata pas main itu dia langsung tiba-tiba tuh bisa ngeload save file gitu. Nah, loadan save filenya itu bernama Ben. Dia tuh kan dengan rasa penasaran gitu, mungkin udah jauh gitu, dia mau nyobain. Ternyata pas udah masuk banyak gangguan-gangguan dan pesan menakutkan seperti you should have done that, atau artinya kamu seharusnya tidak melakukan itu. terus ini mati. Ya, iya. Di akhirnya si Matt itu kan ya, dia tuh udah beli itu kan ya. Dia tuh kan cabut karena paranoid. Dia tuh karena paranoid kan ngebikin diary di internet. Dan dia juga YouTuber gitu, sama bikin video game gitu. Semua aplikasi sih elektroniknya itu disadap sama si hantu band ini. Jadi dari YouTube nih, YouTube-nya itu kayak ngeganti judul sendiri, you should have done that, tulisan judulnya tuh. Diarinya sama, jadi diarinya itu bisa nulis sendiri gitu, kayak dia ngomong sama si bandnya via electronic device gitu, kayak gitu. Kalau contoh dari subgenre video game, itu video game tuh Band Drowned. Nah, untuk yang creepypasta kayak Jeff the Killer kayak gitu tuh, itu tuh masuknya ke pembunuh psikotik atau psikopat lah. Nah, kalau untuk si Slenderman, apa ya, Dead Craver, apa? Tadi kan psikotik, apa yang Slenderman nanti jadinya apotik. Bukan, monster supernatural itu kalau genre si Slenderman tuh. Tapi universe-nya apotik mau obat anjir. Ya mungkin kayak gitu ya menurut saya mah. Dari hasil subgenre saya. Jadi sebenarnya creepypasta itu adalah genre. Ya, kalau di
kalau dilihat-lihat gitu ya di apa ya namanya tuh, di internet lah, bahwa creepypasta itu genre cerita gitu, sejenis kayak horor dan ini lagi horor dan thriller ya, penggabungan itu. Wah, mantap. Napas, suara napas ya. Ya, pokoknya Ya bisa ada yang mau ditanyain lagi dik, mungkin ini tentang kesamaan creepypasta dengan SCP kan, bisa jadi Mississippi, ya. Mississippi. Mississippi mah sungai ya. Oh, bener. Sungai di GTA. Nah, kita Udah berapa juga Di Amerika bukan di GTA doang anjir. 25 Wah. Apa 25? Jigo. menit. Oh, gue kira 25 Jigo. Ya, jadi kesimpulannya bagaimana? Ya kesimpulannya mah adalah, jangan. Oh, ini udah mudahan. Bukan, ini mau beneran. Mudahan ketang. Oh ya udah. ya kesimpulannya Yuk gimana? Biar cepet tidur ntar biar nggak diincar sama Jeff the Killer ya. sama Nina aja, Nina. Bincas sama Nina aja. Nina Williams mau gue. Nina bobo. Gak ada anjir. Orang tolol mana namanya Bobo. Enggak kan lagu. Judul lagu. Iya lagu mah nggak bisa ngejar. Iya. Mana ada Ya, lagu pokoknya mah ngejar gitu. ya. Tahu si Diki aneh anjir. Ada. Dia gimana kesimpulannya? Ya, jadi creepypasta seperti biasa tadi kan, creepypasta adalah berawal dari postingan-postingan di internet dari tahun berapa tuh, 1900-an. Yang menjadi viral. Itulah Mm-mm. ya yang menjadi viral, yang bisa yang masyarakat mungkin terus percayai mungkin ya, begitulah aja. Begitulah Apa yang masyarakat lah, netizen. yang dipercayai itu menakutkan, karena menakutkan juga berupa ini kan, berupa emosi jiwa yang menghibur gitu kan. Ah betul, emosi jiwa dan ketakutan lewat membacanya sih. Ya dan begitulah. Kurang bisa mau ngomong apa sekarang, jadi ya mumpung 5 menit lagi gua ingetin buat kalian bentar. apa Apalagi Bentar, buat kalian yang belum ini nih, donate lah ya, 10.000, 20.000 bisa. Oke silahkan. ya, dan juga traktir kebab. Iya betul, traktir kebab kami ya, 15.000. lu jualan kebab sekarang. Bukan anjir. Oh Gue iya, nggak tahu. Di- Gue jadi pengen kebab anjir. jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa pokoknya subscribe channel ini dan klik tombol lonceng yang ada di bawah. Nggak ada bang. Di bawah saya tombol mic sumpah. Kan di anda itu dulu. Oh. Anda yang ada di bawah. Ya, dan juga untuk saudara Bayu, semoga Anda mau membantu kita. Ya. Karena faktanya Anda sudah merugikan tamu kita kemarin, Hafiz. Gara-gara Bayu dia nggak bisa apa N-word. ya. N-word. Oh iya benar. Grim. Siapa namanya sih yang terganggu tuh si Gio? Grim Reap. Apa sih si
Green Brief ya, suka banget tuh dan namanya anjir. Awal. Ya bagi kalian ya, kalau yang mau disponsori gitu atau mensponsori kami, nanti bisa isi link di bawah atau hubungi kami ya di email atau nomor telepon yang di bawah ya. Bisa. Ya, Mana nggak ada nomor teleponnya. Nanti Mas, nanti. Oh nanti ya. Sorry. Silahkan Diki ditutup saja, soalnya kita sudah Di penghujung acara. iya di Ya, penghujung acara ya. Acara. Biar cepet tidur. Biar nggak dikejar Jeff. ya biar ya pokoknya mah guys, kali ini waktu kita sudah cukup, pembahasan kita juga sudah cukup menarik kali ini tentang Kripik Pasta dan merekomendasikan untuk nyanyi lagu Nina Bobo pas itu jam 12 malam. Dan kita makasih juga untuk Jeko dan Wibu Korea telah menemani kita, menemani malam Jumat kita semakin seram saja kali ini. Seram dan Jangan lupa, suram. guys, jangan lupa subscribe channel ini, dukung kami terus dengan subscribe, klik tombol lonceng, dan kalau bisa memberikan uang kepada kita, mendonasikan uang kepada kita. Dan selamat malam Jumat, selamat malam Jumat, selamat hari menunjukkan Ria bagi kita semua, Sampurasun. Sampai mau maaf dari kesalahan, mari kita bertemu di lain kesempatan. Yuk, WhatsApp guys, sampai jumpa. Kepanjangan Bentar, ini anjir. udah di Kepanjangan. ini udah di Dik. absen belum? Kepanjangan. Apa yang kepanjangan? Penutupnya Punya gua sih kepanjangan. emang panjang. Bukan. Oh. Enggak, ini udah di absen belum? Absen Saya mau apa anjir? Umar apa kalau Ini Kan tidak ada kuliah malam. absen. oh nggak ada. Gak ada. Tahu gitu saya nggak datang kalau nggak ada absen. Sebutin MPK sama nama. Iya, sebutin Saya nama kan dan kesini NPM. Cuman Jangan mau lupa. absen doang. Terus jangan lupa kerjain tugas resume, dikumpulin besok. Iya, betul. Di tugas apaan? Dosen nyuruh-nyuruh. Ya, pokoknya Mari, Tom. pergi Anjing berarti tidur. kayak gitu nggak?